Hasil balapan di Jerez sebenarnya sudah jelas. Máximo Quilles keluar sebagai pemenang bersama timnya. Lalu di posisi kedua ada Adrian Fernandez dan posisi ketiga diisi oleh David Muñoz. Secara logika, merekalah yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Mereka yang berdiri di podium, mereka yang meraih hasil terbaik, dan mereka yang seharusnya menguasai pembicaraan media setelah balapan berakhir. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Sorotan itu perlahan bergeser, bahkan bisa dibilang berpindah sepenuhnya ke satu nama yang tidak berdiri di podium. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Start dari posisi ke-17 dan finish di posisi ke-6 mungkin terlihat seperti statistik biasa bagi orang awam. Tapi bagi dunia balap, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Menyalip 11 pembalap di level kompetisi yang sangat ketat, bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberanian, kecerdasan, dan konsistensi yang jarang dimiliki pembalap. Di pedok, pembicaraan bukan lagi soal siapa juara. Yang dibahas justru bagaimana Veda bisa melakukan itu semua. Media Italia bahkan mulai menyoroti performanya secara khusus. Beberapa analisis menyebut bahwa apa yang dilakukan Veda di Jerez adalah salah satu performa paling mencolok di balapan tersebut. Bayangkan, dalam beberapa ulasan, namanya muncul lebih dominan dibandingkan para pembalap yang naik podium. Hal yang sama juga terlihat dari reaksi penonton lokal di Jerez. Banyak dari mereka justru lebih menarik mengingat aksi Veda dibandingkan hasil akhir balapan. Ada yang mengatakan bahwa yang paling menarik dari balapan itu bukan pemenangnya, tapi pembalap yang datang dari belakang dan terus menyalip tanpa henti. Bagi mereka kan saat melihat satu pembalap perlahan naik dari posisi ke-17 hingga menembus posisi ke-6. Disinilah letak ceritanya. Bukan berarti Máximo Quilles, Adrian Fernandez, dan David Muñoz tidak hebat. Mereka tetap luar biasa dan pantas berada di posisi tersebut. Tapi di hari itu, mereka seperti kehilangan panggung utama. Bukan karena mereka gagal, tapi karena ada cerita lain yang jauh lebih kuat dan lebih menarik perhatian publik. Di media sosial, hal ini semakin terasa. Nama Veda mulai ramai dibicarakan. Cuplikan aksinya menyebar dengan cepat, dan banyak yang menjadikannya sebagai topik utama. Sementara itu, nama-nama pembalap podium tetap disebut, tapi tidak mendominasi seperti biasanya. Ini menjadi situasi yang cukup langka dalam dunia balap, di mana pembalap yang tidak naik podium justru menjadi pusat perhatian global. Kalau dilihat lebih dalam, alasan kenapa ini bisa terjadi cukup jelas. Dunia olahraga selalu menyukai cerita yang tidak terduga. Kemenangan memang penting, tapi perjuangan dari belakang ke depan seringkali lebih menyentuh dan lebih diingat. Veda menghadirkan itu semua dalam satu balapan. Ia bukan hanya cepat, tapi juga memberikan tontonan, memberikan kejutan, dan membuat orang terus memperhatikan setiap gerakannya di lintasan. Itulah kenapa, meskipun secara hasil ia finish di posisi ke-6, dampaknya terasa jauh lebih besar. Ia mencuri perhatian, mencuri pembicaraan, bahkan bisa dibilang mencuri momen dari para pembalap yang berdiri di podium. Dan pada akhirnya, Jerez tidak hanya akan diingat karena siapa yang menang, tapi juga karena satu performa luar biasa dari seorang pembalap yang datang dari belakang dan mengubah seluruh arah cerita balapan. Untuk Veda, dia beradaptasi sangat cepat dengan setiap situasi. Seperti saya melihatnya dengan Asia Talent Cup dan mengendarai Honda, dan dia menemukan cara untuk pergi dengan cepat. Lalu dengan Red Bull Rookies Cup, beradaptasi dengan cepat dengan motornya. Bahkan motor yang sangat berbeda, tapi dia bisa dengan mudah pergi dengan cepat dengan motor itu. Dan jika saya harus mengatakan beberapa poin kuat, mungkin dia adalah kendalinya dengan throttle gas. Dia bisa mengontrol dengan sangat baik, di mana tidak ada kesalahan. Tapi dia juga bisa menemukan banyak titik pengendara yang mereka kesulitan untuk menemukan batas. Dan ban belakang, karena cukup sulit, Anda harus sangat berani juga. Karena mudah terjatuh ketika Anda menemukan batas pada ban belakang. Tapi dia bisa menemukan ini pasangan tempat ban mulai meluncur.
dan memiliki kontrol dan memiliki akselerasi yang baik. Ujar warga atau pengamat sekitar dari Spanyol yang lebih memuji Veda Ega ketimbang posisi 1, 2, dan 3 di Jerez. Untuk saya, Veda mengadopsi dengan cepat untuk setiap situasi. Saya melihatnya dengan Asia Talent Cup dan menaiki NSF, dan dia mencari jalan yang cepat. Kemudian dengan Red Bull Rookies Cup, dia mengadopsi dengan cepat untuk kendaraan, bahkan kendaraan yang sangat berbeda. Tapi dia bisa cepat dengan kendaraan itu. Jika saya harus menyebutkan titik yang kuat, mungkin adalah kontrolnya dengan throttle. Dia bisa mengawal dengan sangat baik titik geraknya. Banyak penerbangan yang berusaha untuk menemukan limit di belakang kereta, karena agak sulit. Anda harus sangat berani juga, karena mudah terjatuh ketika menemukan limit di belakang kereta. Tapi dia bisa menemukan limit ini. Ini adalah titik di mana kereta mulai bergerak dengan kontrol dan memiliki akselerasi yang baik. Bahkan bukan hanya media yang menyoroti. Pengakuan justru datang langsung dari warga lokal dan pengamat di sekitar lintasan Jerez. Dan itu yang membuat cerita ini semakin besar. Banyak dari mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa sosok paling menonjol di balapan itu bukanlah pemenang, bukan pula yang berdiri di podium, melainkan Veda Ega Pratama. Situasinya sampai terasa unik, seolah-olah Veda adalah podium 1 dalam hal perhatian dan pembicaraan, meskipun secara hasil ia finish di posisi ke-6. Di area sirkuit, beberapa pengamat bahkan memberikan analisis yang jauh lebih dalam, bukan sekedar memuji hasilnya, tapi cara ia mencapainya. Salah satu pengamat lokal dari Spanyol mengatakan bahwa yang membuat Veda berbeda adalah kemampuannya beradaptasi dengan sangat cepat di berbagai kondisi dan motor yang berbeda. Ia menilai bahwa sejak tampil di Asia Talent Cup hingga beralih ke motor Honda, Veda selalu mampu menemukan cara untuk langsung kompetitif. Bahkan saat naik ke Red Bull Rookies Cup dengan karakter motor yang jauh berbeda, Veda tetap bisa beradaptasi tanpa membutuhkan waktu lama. Menurutnya, kekuatan terbesar Veda ada pada kontrol throttle gas. Di level ini, banyak pengendara kesulitan menemukan batas grip, terutama pada ban belakang yang sangat sensitif. Untuk bisa cepat, seorang pengendara harus berani bermain di batas tersebut. Tapi risikonya sangat tinggi, karena sedikit kesalahan bisa berujung jatuh. Namun, yang dilihat dari Veda justru berbeda. Ia mampu menemukan titik di mana ban mulai menghilangkan traksi, tapi tetap mengendalikannya dengan halus. Dari situ, ia bisa mendapatkan akselerasi yang optimal tanpa menghilangkan kontrol. Pengamat itu juga menambahkan bahwa kemampuan seperti ini bukan hal yang umum, bahkan di antara pembalap muda bertalenta sekalipun. Akhirnya, muncul satu kesan yang sulit dibantah. Secara klasemen, Veda memang finish di posisi ke-6. Tapi secara cerita, secara perhatian, dan secara dampak di lintasan Jerez, ia seperti berdiri di posisi paling depan. Pada akhirnya, Jerez tidak hanya menyisakan hasil di papan klasemen, tetapi meninggalkan cerita yang jauh lebih besar dari sekedar siapa yang berdiri di podium. Nama-nama seperti Máximo Quiles, Adrian Fernandez, dan David Muñoz tetap tercatat sebagai yang tercepat hari itu. Namun, ingatan banyak orang justru tertuju pada satu sosok yang datang dari belakang dan mengubah segalanya. Karena dalam perjalanan, dalam dunia balap, tidak semua yang paling diingat adalah yang finish pertama. Terkadang yang paling membekas adalah mereka yang berjuang paling keras, yang melampaui ekspektasi, dan menghadirkan sesuatu yang tidak biasa di lintasan. Dan di Jerez, semua itu ada pada Veda Ega Pratama. Ia mungkin tidak berdiri di podium, tapi dalam pembicaraan, dalam sorotan, dan dalam ingatan para penonton, ia sudah berada di posisi terdepan.